Assalamualaikum, sampurasun, hatur nuhun. Tos dilinggihan deui ku Kang Boni di Anjangan, anu sekian tahun teu pernah singgah, teu pernah mampir, teu pernah nganjang. Alhamdulillah spontan mungkin itu teh abi reuas kadang-kadang ya, tamu banyak tamu nu ka dieu teh kadang-kadang nya seueur nu terkesan, kok ada tempat seperti ini gitu. Itu yang ya alhamdulillah saya dari awal saya ke Bandung mungkin tahun 89. Cita-cita saya ingin jadi pelukis. Saya bekalnya bakat dan kemauan. Saya tujuan ke Bandung tuh ya tidak ada lagi yang selain cita-cita saya jadi pelukis. Jadi saya dulu mungkin saya karena orang tidak mampu lah, hidup pas-pasan, saya sampai sekolah SMA juga alhamdulillah saya beruntung. Nah, saya setelah keluar dari SMA langsung hijrah ke Bandung. Saya ingin belajar menekuni tentang seni lukis. Alhamdulillah dapat ini tempat di Sanggar Olah Seni dulu. Jadi dari tahun 89 saya awal ke Bandung, masuk Sanggar Olah Seni. Di Sanggar saya belajar selama 2 tahun. Selama 2 tahun itu saya benar-benar fokus melatih talenta, melatih ini bakat saya. Ya alhamdulillah setelah itu saya ingin mencoba, ingin bekerja. Jadi bekerja dulu alhamdulillah dikasih kesempatan dan dikasih ini sama Tuhan jalan untuk bertemu dengan seniman-seniman alumni ITB. Dulu ada Ibu Hei Ibu Hei dengan teman-temannya, ada Pak Kuswa, ada Pak Bahjo, ada banyak di situ yang alumni ITB yang gabung bikin pekerjaan, bikin patung, alumni estetik, bikin karya-karya seni. Nah di situ saya kerja, jadi kerja dari mulai bangun pagi, ngepel, nyapu, terus nyiapin makan, nyiapin untuk ini pegawai, barang-barang segala macam. Terus saya ini udah siangnya saya kadang-kadang ikut suruh nyeket, suruh ngegambar untuk bikin kemal ke triplek segala macam lah gitu. Nah situ ya sambil ini malamnya saya kadang-kadang ngelukis. Malamnya ngelukis saya liatin gimana Bu komentarnya atau Pak gimana, saya ingin ada masukan. Nah itu selalu setiap karya baru saya selalu minta komentar. Ya alhamdulillah dari masukan itu terus pelan-pelan selama 3 tahun saya di situ ya, anggap aja saya sekolah. Tapi saya nggak punya gelar, nggak punya ijazah, tapi ijazahnya itu pengalaman gitu. Nah tahun 2001 saya alhamdulillah dipanggil Pak Sunario, terus saya suruh bawa foto-foto yang karya-karya sebelumnya. Terus saya ketemu di sini, dipanggil 4 orang, dulu Deden Sambas, Irman, dan Pak Ian, saya. Jadi semua otodidak. Jadi saya lihat anda tuh punya bakat dan punya karya. Saya lihat bagus, punya karakter dari masing-masing 4 ini tuh punya karakter masing-masing. Nah, saya ingin bikin workshop gitu. Wah, saya dengan senang hati Pak, saya ada kesempatan ini. Kayaknya udah suka masing-masing, terus punya ide masing-masing gitu. Terus akhirnya mulailah workshop gitu. Nah, selama workshop itu dulu di minggu pertama Sunario, terus minggu kedua siapa, jadi dipanggil sama Pak Sunario, ada Pak Mamanur, ada Pak Krisnamurti, ada
ada Pak James Pangkat, ada Pak Smujo, ada yang lain-lain, pokoknya diundang. Jadi mas setiap bulan, setiap minggu itu ada gantian gitu. Jadi ada fokus berkarya, terus ada diskusinya gitu, ada tentang sejarah seni rupa Pak Maman dulu. Jadi selama 8 bulan itu kayak kuliah aja gitu. Nah, waktu itu selama 8 bulan saya udah siap karya, baru pameran pameran bersama di ITB di Galeri Sumarja, judulnya Logika Labil. Jadi kenapa judulnya itu? Jadi saya seniman otodidak, jadi berpikirnya ya di luar akademis, jadi lebih masing-masing punya konsep, masing-masing punya ide gitu. Akhirnya kasihlah judul itu gitu. Setelah pameran itu baru mulai kebuka, jadi kebuka secara pasar, secara wacana. Jadi tadinya galeri sama sekali nggak respon, akhirnya galeri semua menawarin pameran gitu. Kapan mau pameran di saya? Akhirnya di Sumarja itu dua tempat, di Sumarja sama di Galeri Edwin waktu itu. Jadi 2 tempat pameran, alhamdulillah sukses. Ya, penjualan bagus, terus apresiasi juga bagus, sampai dimuat di Kompas waktu itu. Jadi Pak Sunario itu termasuk gurunya. Termasuk karya saya juga dikoleksi sama Pak Sunario tahun itu, karya yang paling besar 2 meter 6 meter. Jadi karya itu sebelum dipamerkan, terus ini Pak Nario nelfon ke saya ingin ketemu, bisa nggak ke sini? Saya mampir Pak Nario ke studionya, nanyain konsep yang dia mau beli gitu. Itu karya itu memang belum dipamerkan waktu itu, baru mau kirim. Nah, dia harusnya dikoleksi sama dia. Nah, setelah itu pameran berjalan, alhamdulillah apresiasi di kolektor banyak yang mau, dan di galeri juga banyak yang nawarin pameran gitu. Akhirnya pameran dua tempat waktu itu, pameran di Sumarja sama di Galeri Edwin. Nah, itu udah beres tahun. Terus setelah itu saya kan udah pameran itu, otomatis si kolektor galeri, nah Rasid bisa nggak pesan saya, ada yang pengen pesan 100 biji gitu, saya borong pokoknya 5 jutaan, pokoknya saya bayar dulu 500 juta. Waduh, kenapa saya jangankan 100, satu juga saya nggak mampu, nggak berani saya dipesan gitu, karena saya merasa belum inilah gitu. Jadi saya pengen fokus berkarya untuk pameran aja gitu. Akhirnya cerita ke Pak Narjo, akhirnya Pak Narjo nawarin lagi, udah aja ngumpet lagi bikin pameran tunggal. Akhirnya ngumpet lagi 8 bulan saya pameran, nyiapin pameran. Akhirnya siap, pameran di Selasar, alhamdulillah terjual semua, dibuka sama almarhum Pak Barli. Jadi kenapa dibuka sama Pak Barli, kan itu ya sesepuhnya di Bandung lah, sesepuh seni rupa lah, sesepuh seniman di Bandung. Akhirnya Pak Narjo lebih setuju dibuka sama Pak Barli. Ya, alhamdulillah secara wacana masuk, respon, secara pasar juga alhamdulillah sampai terjual semua. Sampai semangat. Ya. Setelah itu baru ada ini, saya berkarya lagi setelah pameran di Edwin Gallery tahun 2005. Ya, alhamdulillah saya selama 3 tahun di Buhai itu banyak mengenal seniman, terutama seniman alumni ITB, dosen-dosen seni rupa ITB. Terus ada lukis yang dari luar juga, seniman-seniman dari luar, model dulu almarhum Parudi, Pareda almarhum, dan lain-lain gitu. Di situ sering kumpul, sering diskusi, sering pameran, terus ada proyek. Pokoknya di situ mah tempat silaturahmi kayak di sinilah gitu. Ya alhamdulillah, jadi selama saya di situ 3 tahun tuh ya banyak bergaul dengan seniman-seniman senior. Alhamdulillah saya banyak masukan. Terus saya setelah dari real 3 tahun itu, saya dulu alhamdulillah diajak sama Pak Rudi dulu, udah kalau Rasid mau tinggal di tempat saya boleh, tapi kalau siang mau ke sini boleh, atau mau ikut sama saya, atau mau nanti sama saya ada kegiatan pameran, saya ayo ikut bantu saya. Nah, ya, alhamdulillah saya setelah dari real 3 tahun itu saya pindah di Pak Rudi. Nah, di Pak Rudi saya selama tinggal di Pak Rudi itu fokus ngelukis, bukan kerja. Saya di Pak Rudi itu ngelukis aja gitu.
Jadi ngebantu-bantu mah sekali-sekali aja. Terus ada kadang-kadang ada yang minta bantuan bikin ngeprim atau ngebingkai atau bikin paspartu, atau orang mau pameran minta bantuan. Dulu ada Hatisna, Sanjaya, Pak Krisnamurti, yang lain-lain pokoknya itu. Ya alhamdulillah kenal yang di Jalan Riau dulu ya, terus akhirnya butuh saya tuh butuh bantuan gitu. Akhirnya ya di saat siang ini lagi nggak mau melukis, saya bantu siapa, bantu besoknya bantu siapa lagi gitu. Terus malamnya ya melukis sama Pak Rudi. Jadi selama di Pak Rudi itu kadang-kadang ya ikut dia pameran, ikut, terus ada misalkan ada diskusi, ada apa gitu, ada pertemuan dengan siapa, saya ikut. Jadi ya selama di situ mah ya lebih bergaul dengan seniman-seniman di luar, mungkin aktivitas kegiatan pameran banyak kan, melukis model bareng gitu. Ya selama 2 tahun setelah akhirnya selama 2 tahun di Parudi, tapi saya terus tinggal, akhirnya saya bikin kontrak dulu sekitar tahun 94, 95, 6 di Parudi, 96, 97, 98 di Ibu Rini di Cipahet dulu kontrak gitu. Jadi saya tuh ingin belajar mandiri lah, kontrak. Jadi akhirnya alhamdulillah Pak Rudi juga ngizinin, silakan kalau kamu mau ini ya supaya lebih bebas. Nah, akhirnya di tempat Bu ini ya sambil bantu sana bantu sini lebih luas lagi, saya lebih memang, tapi saya berkarya juga gitu. Jadi kadang-kadang bangun pagi atau malam gitu melukis. Dulu ya di kontrakan tuh di Cipahet kan banyak anak-anak yang bermain. Saya tertarik dengan anak bermain. Kok menarik, anaknya main aja gitu. Jadi benar-benar lugu, polos, dan benar-benar tidak ada pikiran yang ini, yang fokus bermain aja. Nah itu ya terinspirasi dengan figur-figur anak, ingin nyeket gitu. Setiap hari ya anak itu kadang-kadang lagi harus sih kalau ini saya mau skate lagi, digambar lagi. Akhirnya udah digambar, saya kasih uang saya untuk dia jajan gitu. Nah, selama 2 tahun 3 tahun di situ juga sama itu sampai 98 akhir saya tinggal di Cipahetnya tuh ya banyak kan figur-figur anak dulu. Nah, sempat alhamdulillah tahun 97 saya pemeran tunggal pertama. Waktu itu juga saya sering mampir di Pak Reda almarhum. Terus Pak Reda juga mau motivasi saya, Sid, kamu saya lihat di mana-mana ada, terus kamu kan tujuannya mau jadi seniman, mana karyanya? Oh iya Pak, ini saya ini karyanya nih yang saya bikin sekarang ini figur-figur. Oh, ini menarik katanya, coba kamu bikin pameran. Iya saya mau pameran Pak, saya pengen ya pameran ini karya-karya ini. Iya ini menarik cina. Akhirnya pameran tunggal pertama di CCF tahun 97 akhir. Ya setelah itu ya ada tawaran lagi pameran di Galeri Hidayat tahun 98. Terus akhirnya pameran nyiapin lagi 98 pameran di Hidayat. Terus setelah itu alhamdulillah respon pasar, respon wacana juga bagus. Itu tahun 99 di Jakarta, waktu saya di Hotel Grand Melia, saya ngebantu Pak Tatang almarhum dulu saya ditawarin pameran juga. Akhirnya pameran tunggal waktu itu tahun 99 itu 99 akhir, 99 pertengahan saya nikah sih. Memang waktu itu nikah ya alhamdulillah saya dapat jodoh orang Cigadung gara-gara Senin ke almarhum Pak Tatang dulu. Akhirnya dapat jodoh. Pak Tatang bilang ke istri waktu saya masih ini, saya dengar dari istri, Ros, kamu harus mau ini dengan Rosid bakal penerus bapak nanti. Alhamdulillah, jadi saya sebagai penerus Pak Tatang di Cigadung, jadi punya tempat di sini juga alhamdulillah gitu. Nah, itu tahun 2000 saya punya anak 1. Terus tahun 2001 saya ada tawaran workshop di Selasar di Pak Sunario, dipanggil sama Pak Sunario, terus
tawarin workshop, akhirnya saya mau ya persiapan workshop berempat dulu, seniman otodidak semua. Jadi saya, Deden Sambas, Irman, terus sama Ian gitu. Di selama 8 bulan saya workshop di studio Pak Sunaryo, nyiapin pameran. Akhirnya pameran tahun 2001 akhir kalau itu di ITB, tujuannya logika labil waktu itu. Jadi ya dari situ semua alhamdulillah jadi kebuka. Jadi galeri yang tadinya sama nggak pernah inilah gitu, nggak pernah respon, akhirnya respon. Galeri Edwin, galeri Nadi, galeri semua galeri di Magelang juga, galeri Langgeng itu juga dulu ya alhamdulillah beli juga waktu itu. Nah tahun 2002 saya tawarin workshop lagi tunggal saya. Akhirnya pameran tunggal di Selasar dulu. Selama 8 bulan yang 4 lagi nyiapin pameran. Nah, tahun 2002 akhir pameran tunggal. Alhamdulillah sampai ya terjual semua habis. Nah itu dipakai saya bikin studio ini. Studio ini yang saya pakai sekarang di studio. Tapi memang di sini tahun 2000 awalnya memang tahun 2000 saya dapat rezeki waktu dari Hotel Grand Melia itu juga rezeki beli rumah ini dulu. Tapi juga sisanya nyicil. Tahun 2002 pameran tunggal di Selasar, alhamdulillah dapat rezeki ya bikin studio ini. Tahun 2005 saya pameran lagi, ada tawaran di Edwin Gallery dulu, tema anak waktu itu. Jadi alhamdulillah dari situ juga ada rezeki, saya beli rumah itu yang lulusan parkir yang dipakai galeri sekarang. Tahun 2006 beli bikin galeri sama beli yang pakai saung ini. Nah, awal saya ngoleksi artefak petani itu yang dari sini awalnya. Jadi sebelumnya belum kepikiran. Jadi semenjak saya dapat lahan ini, jadi kapan itu mau dijual, pas dijual saya pingin bikin saung. Jadi nggak pernah kepikiran yang lain-lain, saya pingin bikin saung aja. Pas jalan udah dapat ini tuh diberesin, di pondasi dirapihin, jalan-jalan ke tukang antik. Nah, tukang antik itu cuma ada ngotak ini aja, jadi belum ada atap, belum ada balai gitu, belum ada jendela gitu. Ini bekas apa? Bekas lumbung padi gitu. Lumbung ada di daerah mana? Jawa Timur. Saya mau bikin saung, ada lahan 9 tumbak, 10 tumbak, ingin bikin saung. Kayaknya pas ini ukurannya, dan tapi ada balainya gitu sekitar 20, bisa ada jendela. Boleh. Kalau udah jadi berapa Pak? Udah sana ke Rosima 15 juta aja. Kayaknya jadilah, udah jadi dibikin, baru dipasang di sini, dipindah. Nah, udah berdiri saung, baru kepikiran saya ingin ngumpulin benda-benda ini. Jadi maknanya saung ini gitu. Jadi pelan-pelan dari tahun 2006, jadi saya setiap jalan pulang kampung atau kemana dapat barang satu simpen sampai sekarang, jadi terus itu. Ya alhamdulillah tahun 2000 sampai 2012, 2013. Nah 2013 waktu itu Ucok yang datang ke sini, sering datang ke sini. Waktu ini platform yang gabung di sini. Jadi selama dari tahun 2011 platform sampai 2017. Nah 2012, 2013 tahu Ucok, saya sering ngumpulin terus nata gitu. Ucok tertarik, Cid, saung kamu tuh karya, cina. Saya lihat kamu tuh serius dan menata, cina, gitu. Ya saya emang serius gitu. Ya ini bagi saya mah karya, bukan hanya sekedar saung. Jadi baru saya menyadar gitu bahwa ini teh karya. Akhirnya saya tunjukin, akhirnya terus nanti saya kenakan ke Singapura Biennale. Pas dipresentasikan di Singapura, Cid, selamat ya, udah. Ini saung kamu di ACC, diterima di Singapura Biennale. Nanti dibiayai semua, jadi dari mulai bongkar sampai ngangkut di sana, pemasangan, menerima. Semua tahu di sana aja barangnya. Ya alhamdulillah, di sana dipamerin 5 bulan di Singapura Biennale. Jadi selama 5 bulan dipamerin, jadi dibongkar, terus dikirim sebulan ke sana, terus dipamerin 5 bulan ke sana, terus setelah 5 bulan terus kembalikan ke sini selama 2 bulan, jadi 8 bulan kosong ini. Jadi waktu ini kosong kayak ini teh, saya kalau dari jenuh ngelukis tuh kesini tuh aja kayak gak ada tujuan, melayang gitu.
Nah, setelah pulang dari Singapura udah 8 bulan dan nyampe lagi ke sini, saya berdiriin lagi. Setelah itu semakin yakin apa yang saya kumpulkan itu benar-benar bagian dari karya dan bermanfaat buat semua orang. Akhirnya terus nambah lagi ke belakang ada halangan sedikit, terus saya bikin dapur saya tuh kayak dulu saya di kampung, jadi saya menciptakan masa lalu gitu. Terus kenapa saya 2 lantai, karena di atas supaya ada ruangan lagi, supaya ya bikin untuk perpustakaan kecil. Nah, jadilah gitu. Ini ada tambahan lagi, ini ada bahan lagi seperti ini. Jadi ini juga untuk lesehan kalau ada tamu, misalkan ini dibikin gini aja. Ya seiring berjalan waktu itu ya sampai sekarang ya alhamdulillah gitu. Ya sekarang mungkin dibikin ada kafe, ada ini secara keseluruhan tuh ada rumah budaya, jadi ada kunjungan, ada tamu dari manapun, jadi ya alhamdulillah jadi bisa mengapresiasi dari mulai depan sampai ini, sampai saung, sampai studio, sampai galeri itu silahkan. Inilah jejak perjalanan saya dari awal saya terjun ke dunia seni. Inilah perjalanan saya. Jadi ada karya lama, ada benda-benda, ada sejarah ya, koleksi saya dari keseluruhan lah gitu. Ya ini pengalaman waktu saya kecil dengan orang tua, dengan bapak saya waktu saya kecil tuh ikut ke sawah, ke kebun tuh. Inilah yang saya wujudkan. Ini tuh memori masa kecil saya. Jadi ya alhamdulillah sampai sekarang ya semakin yakin terus. Saya nggak, kayaknya semakin sampai akhir hayat saya tuh pingin mengumpulin barang ini aja gitu. Jadi saya nggak kepikiran yang lain-lain, saya pingin ini aja gitu. Inilah saya gitu. Ini darah saya, darah seni, darah petani. Saya dibesarkan dari keringat petani. Terus saya dikasih sama Tuhan, dikasih talenta bakat seni, ya alhamdulillah. Jadi seni itu semata niat ibadah. Jadi tujuan saya itu mudah-mudahan apa yang saya miliki, apa yang saya ini tuh pengalaman saya, apapun saya yang miliki itu bermanfaat buat semua orang. Terus tingkat kesulitan selama Kang Rosid dari hijrah dari Pangandaran ke Bandung, apa yang paling sulit? Yang bikin Kang Rosid sempat down, sempat gimana gitu, ada nggak? Saya sih yakin dari kampung juga saya udah dari pas 1 SMA saya pulang sekolah melukis potret. Dulu ya daripada pulang sekolah main nggak ke ruang itu, ya silakan main nggak jelas gitu. Saya pulang sekolah ngelukis. Dulu orang kan punya foto cuma dari KTP. Nah saya ini selip sendiri, jadi saya ngelukis potret dari foto KTP. Alhamdulillah dari mulai keluarga, tetangga, terus guru-guru semua. Alhamdulillah sampai keluar SMA tuh selalu ada yang bikin ngelukis. Jadi waktu itu juga udah merasakan tuh, alhamdulillah saya bisa ngebantu biaya sekolah. Terus jajan juga saya jarang minta gitu, kadang jarang minta lah gitu. Bahkan saya kadang-kadang nyimpen di ibu saya gitu uang tuh. Walaupun mungkin zaman dulu 1.500, 2.000, paling besar 3.000, tapi ya zaman dulu uang segitu aja berharga. Uang saya banyak, bayaran sekolah juga cuma 6.000. Jadi ya alhamdulillah kebantu gitu. Terus saya meyakinkan diri ke Bandung tuh ya, karena ya bukan hanya cukup bekal bakat aja, tapi harus ditekuni dan harus benar belajar. Nah, akhirnya ke Bandung, saya dulu awal ke Bandung ke Sanggar, Pak, itu di situ baru saya ya saya belum apa-apa. Akhirnya saya semangat. Akhirnya jadi benar-benar meyakinkan diri dari awal saya di kampung sampai ke sini itu yang. Berarti dari awal udah yakin bahwa Kang Rosid tidak yakin bisa ya Kang? Yakin. Waktu awal kakak pernah komentari, wah di Bandung tuh di pinggir jalan, di teng, iya gitu, susah seni itu. Saya tuh nggak pernah menanggapi komentar itu. Saya bahkan ingin menunjukkan ke kakak, ke orang. Saya dari kampung, orang nggak punya,
waktu saya juga mungkin orang melihatnya mau hidup dengan apa atau mau menghidupi apa, jadi selama ini tuh orangnya menganggapnya ya kan dari kampung kalau ke kota tuh rasanya Sebelah mata lah ya. biasanya kan pegawai negeri gitu, jadi ABRI, jadi pegawai negeri aja pokoknya. Saya kan jadi seni gitu, apakah bisa hidup gitu dari seni gitu. Saya tunjukin justru komentar itu, dan orang dulu, saya dulu pernah ada orangnya selalu saya kadang-kadang naksir gitu, tapi menganggapnya orang itu dan orang tuanya juga menyepelekan. Saya tunjukin dari situ, motivasi itu, energi itu yang saya jadi saya tunjukin ke mereka bahwa saya juga bisa mampu dan saya bisa jadi orang, bisa punya karya, bisa dihargai orang lain sukses di bidang ini, saya juga harus sukses di bidang ini juga. Ya alhamdulillah bisa ketemu Bu Susi, bisa ketemu cuma orang-orang, bisa ketemu menteri, bisa ketemu presiden dari talenta. Saya diminta doa ke ibu, ya kata ibu saya mah, yuk mama nanti bisa masihan harta, mendoa singkat panggih hidup mana di kota, singkat panggih jalan kehidupan mana, sing jujur sing eta. Alhamdulillah sampai dicuci kakinya bu saya tuh, sampai diminum, dibawa cairnya benar-benar jadi jimat, jadi obat, jadi energi gitu. Tapi makanya biasanya energi orang tua, benar kata Mas Faiz. Jadi waktu saya pameran tunggal di ITB itu kan, pameran tunggal objek bapak itu, tadi lupa saya nggak cerita tentang objek bapak tahun 2008 itu, saya ditawarin pameran tunggal sama Ucok gitu. Cid, kamu harus pameran tunggal di Galeri Sumarja. Boleh. Saya belum kepikiran ide apa gitu. Pas ada itu, Ucok pernah lihat karya saya yang ada petani lagi megang baku, ada orang pertanian. Coba sih kamu merenung dari karya itu, kata Ucok. Aduh, merenung. Saya langsung ingat ke bapak saya. Iya ya, bapak saya petani. Kenapa saya ngelukis orang, mending bapak saya sendiri. Kayaknya, oh ya, saya bilang ke Ucok, sok gimana? Saya ngelukis bapak saya. Wah itu ide keren, jadiin. Akhirnya saya pulang kampung, saya mau motretin keseharian bapak saya. Udah jadi foto, saya lukis selama persiapan pameran itu sekitar 8 bulan waktu itu. Udah siap pameran di Galeri Sumarja di ITB. Waktu itu saya pidato juga dengan bapak gitu. Jadi waktu pertama konsep saya itu pertama penghormatan ke bapak, kedua menggali semangat hidupnya, ketiga penghormatan petani. Jadi tiga konsep itu yang saya angkat gitu. Alhamdulillah dari 16 lukisan terjual 15 lukisan. Jadi awalnya belum, maksudnya orang nggak, apakah orang bisa mau ngoleksi dengan karya objek bapak kamu. Wah, saya nggak mikir penjualan, saya mikirnya kapan lagi saya penghormatan ke bapak. Jadi saya tunjukin justru itu. Akhirnya ya alhamdulillah penjualan juga, apresiasi juga bagus, sampai ditulis sama Pak Yakob, sama ini orang menjadi kabar buku sama Pak Bambang Sugiarto. Ya, sampai sekarang ya lukisan bapak juga pernah ada kabar buku lain juga. Terus sampai sekarang saya display karya, yaitu energi itu. Jadi benar kata Mas Faiz, jadi bapaknya Bang Ros itu dari dulu gitu aja hidupnya, bertani hanya cukup untuk makan. Nah, buah perjuangan bapaknya Kang Rosid itu di Kang Rosid. Jadi dari dulu memang Kang Rosid bapaknya hanya cukup untuk makan lah gitu. Tapi setelah itu mungkin doa dan ini tuh mungkin ya itu banyak ke ini Kang Rosid ini. Kang Rosid nyambung juga dengan bapak gitu. Akhirnya jadi buah perjuangan bapaknya Kang Rosid di Kang Rosid. Jadi makanya Kang Rosid itu beda dengan yang lain. Saya 6 saudara, mungkin di antara yang lain alhamdulillah saya rezeki dan ini mungkin lebih ininya, karena doa dan itu benar-benar dipinta dan benar orang tua juga beda ngedoainnya gitu. Jadi buah perjuangannya bapaknya Kang Rosid itu di Kang Rosid.
banyak. Lalu mendapatkan khas pensil tuh ketika berapa tahun setelah belajar? Nah itu waktu di Selasar, di waktu di Pasinarjo waktu di tahun 2001. Menemukan Jadi waktu itu ada workshop kan dengan Pasinarjo, ada dari Sahabat, pameran di ITB juga. Nah, itu tahun 2001 pameran workshop berempat di Monotolidak. Ya, saya terakhir itu ya waktu pameran selama 8 bulan kerjanya figur-figur gitu, figur-figur satu badan. Tas terakhir 2 bulan sebelum pameran gitu, saya tiba-tiba pengen mesin kanvas besar gitu, ukuran semeter 2 meter, ada 4 bidang, ada 3 bidang, bikin lah yang gede gitu. Terus saya ingin menonjolkan teknik arsirannya, ya, di cropping si figur anak tuh, di cropping cuma badannya aja, terus cuma kepala, cuma kaki cropping, tapi teknik arsirannya itu yang saya tonjolkan. Nah, dari situ si orang melihat atau menilai dan kekaryaan keseluruhan karya saya itu di teknik arsirannya yang paling kuat, yang paling. berarti menemukannya tahun 2001. 2001 lebih ini, walaupun mungkin sebelumnya juga ada hasil juga pakai pensil, tapi mungkin nggak menonjolkan tentang teknik arsirannya, lebih ke figur-figur. Kalau di Panario lebih ke teknik arsirannya. Jadi saya ketika melukis badan atau wajah ekspresi anak tuh dengan dirasakan gitu, itu melalui media pensil tuh pas gitu. Ya, paham. Itu dia, saya mengolah rasa melalui arsiran gitu, dirasakan. Lalu terakhir Kang Rosid, pesan untuk anak-anak muda sekarang bahwa khususnya orang desa, jangan apa untuk teman-teman di desa ataupun di kota bisa seperti Kang Rosid ini, apa pesannya? Ya, saya kemarin pulang kampung ada dikenalin sama Pak Lurah, ada kebetulan Pak Lurah juga beberapa kali kesini, terus saya juga lihat di sana Pak Lurah nyambung dengan saya, jadi dia bikin orang lurah di sana, terus ada dia punya kayak padepokan lah gitu, tapi dia lebih ke alam gitu, ininya diolah alam, ada balong, ada kolam, ada kebun gitu. Nah di situ kemarin saya dikenalkan dengan anak muda yang ya baru lulusan SMA lah gitu. Nah saya lihat, terus dia ngeliatin foto-foto karyanya dia, ini mirip dengan saya dulu waktu saya SMA. Saya udah ngelukis potret, nah ini nggak ada yang ngajarin, ya mirip dengan Anda punya bakat, ini Anda tunjukin bakat Anda dan benar-benar terus ditekuni gitu. Insya Allah saya juga gitu dulu. Jadi jangan merasa kecil hati, orang lain mungkin jadi punya gelar, punya kuliah, atau jadi punya pangkat. Nah, saya mah ini aja terus. Jadi talenta saya terus diasah, dilatih terus. Alhamdulillah bisa hidup dari talenta ini. Terus bisa ketemu dengan orang-orang yang hebat, orang-orang yang dikenal. Sampai presiden ya? Iya. Jadi terus kemarin juga ada orang tuanya, ibunya nelfon juga. Cina iya abis cina gedung orang kali cina. Aduh bakat, terus ninggalikeun teh ngirim foto. Wah bagus oge. Supami ieu mah hok tes teh. Orang ieu we among ka dieu dongkap ka Bandung, ka abdi ka dieu. Jadi ku abdi dikenalkeun, abdi ngenalkeun karya abdi, ngenalkeun tentang ieu tentang perjalanan abdi, tentang terus kayak ngingetin ke galeri-galeri lain supaya kebuka. Kan selama ieu mah kan di kampung lapang jagona we ngalukis teh. Ke kota mah kan sekali mah lebih banyak ya gitu. Jadi eta motivasi itu. Jadi saya kerasa gitu. Awal ke Bandung di kampung mah siapa yang pinterna gambar, pas ka dieu aduh cenah naon gitu. Nah itu memotivasi itu gitu. Jadi wajib saya untuk menularkan ke generasi sekarang. Yuk kita sama-sama ya mempercayakan diri, meyakinkan diri, tunjukin talenta masing-masing. Jadi jangan berkecil hati, udah rezeki mah nanti ngikuti. Jadi kita mah jangan asal yakin Tuhan memberikan talenta ke kita, tuh talenta itu jadi bekal, insya Allah. Oke. Insya Allah bakal hidup. Jadi intinya bersungguh-sungguh ya Kang Rosid. Jangan setengah-setengah gitu, jangan pelin-pelan gitu. Pelin-pelan itu artinya orang lain sukses, saya juga pengen mengikuti itu kayak gitu.
belum tentu bisa. Setuju. Belum tentu bisa kayak orang lain ya. Dari saya juga ke anak, silahkan kamu besar dengan talenta masing-masing. Saya nggak pernah ke anak, kamu harus ngelukis juga kayaknya, nggak bisa. Ya. Silahkan kamu punya talenta musik ya, tekuni terus. Setuju, harus yakin. Jangan setengah-setengah gitu. Oke, Kang Rosid, terima kasih Kang Rosid. Saya juga dari bapak petani, nggak ada turunan sama sekali. Kakak yang lain beda-beda. Tapi berhasil ya, Kang ya? Ya, Alhamdulillah. Saya itu bisa ketemu dengan siapapun. Oke. Saya tidak merasa minder. Saya anak kampung, enggak. Saya dengan ini terus saya bawa itu energinya, dan saya punya gini juga ya, suatu kebanggaan. Saya anak petani, saya tunjukin. Jadi harus jadi bangganya jadi orang Iya. desa tanya. Nah, saya waktu pameran tunggal objek bapak juga saya pidato dengan bapak saya. Saya nggak merasa di kalangan akademis di ITB, terus justru saya ingin menunjukkan bahwa jadi orang seniman tuh jadi nggak harus dari jebolan dari kampus ITB atau alumni dari ITB atau dari kampus aja Atau dari kota. dari akademis aja, tapi saya dari bekalnya bakat alam, bakat kemauan ditekuni, ya alhamdulillah saya bisa menunjukkan ini karya saya. Oke. Terima kasih Kang Rosid.